Minta saya izin ini Pak untuk terkait dengan aksi nyata saya di Lombok 134. Jadi saya sebagai calon guru penggerak ini berencana untuk melakukan presentasi berbagi hasilnya kepada rekan-rekan guru. Jadi mohon untuk besok mungkin kerjasamanya. Jadi kita mulai jam 8.30 bisa? Insya Allah siap. Baik, nanti saya koordinasikan dengan bagian sarana untuk menyiapkan tempatnya. Iya. Jadi nanti tolong Ibu juga sampaikan melalui grup guru untuk supaya bisa diingatkan kepada teman-teman koordinasinya dan waktu humas ya, nanti juga bisa menyebarkan kepada teman-teman. Ya, kalau begitu. Mungkin itu saja dari saya Pak. Terima kasih atas izinnya Pak ya. Semoga bersedia mengingatkan saya lancar. Mohon dukungan juga dari Bapak selaku kepala sekolah di sini. Baik, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih pada semangat ya. Ibu ada kesepakatan dulu nih antara ibu dengan kalian. Kira-kira kesepakatan kelas yang kalian impikan itu yang seperti apa? Ibu ada nih sticky note ya. Jadi nanti masing-masing siswa membuat satu keyakinan kelas yang kalian harapkan ataupun yang kalian inginkan. Boleh yang diisi sesuai yang kalian inginkan, nanti ditulis juga namanya ya. Nanti setelah selesai kita tempelkan di papan tulis ya. Tulis satu keyakinan kelas yang kalian inginkan. Yang boleh langsung kita boleh. Oke, urutan ya, udah bawahnya bisa di atas sekarang. Oke, satu lagi. Nah, baik, jadi di sini sudah membuat kesepakatan kelas ya, ataupun keyakinan kelas yang kalian inginkan seperti apa kelas ini ya. Nah, kira-kira ada yang membacakan? Dipersilakan ke depan. Yang silakan membuka. Kita dengarkan bersama-sama ya, tapi kesepakatannya seperti apa yang diinginkan di kelas ini. Keyakinan kelas yang kami diinginkan yang pertama yaitu tidak menggunakan HP saat di kelas dan datang tepat waktu ke sekolah. Yang kedua, milik Ahmad Ridho Firdaus yang kesepakatan kelas yang dia impikan yaitu ingin kelas yang disiplin dan murid tepat waktu. Yang ketiga, milik Siti Anissa yaitu datang ke sekolah tepat waktu dan mengerjakan PR. Oke, tepuk tangan buat temannya dong. Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Besar, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bagian Guru SMA Negeri 2 Besar, yang kami hormati pengurus saudara bendahara serta calon guru penggerak SMA Negeri 2 Besar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf kepala SMA Negeri 2 Besar. Puji syukur kita menyatakan atas kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayahnya serta rezeki kesehatan jasmani dan rohani yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir pada hari ini dalam acara aksi nyata modul 1.4 pengenalan budaya positif oleh guru penggerak kita yaitu Ibu Informator Biro SPD. Lalu juga kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya mohon selaku MC pada hari ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini: 1 pembukaan, 2 doa, 3 penyampaian materi tentang budaya positif, 4 praktik implementasi segitiga institusi, 5 tanya jawab,
6 refleksi diri, dan yang lain menutup. Untuk membuka acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca nafas basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya doa agar acara kita hari ini berjalan dengan hikmat. Ada baiknya kita doa masing-masing ya, doa untuk membuka majelis, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya penyampaian materi tentang budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Infrastruktur Kewang SPD. Kepada Ibu, waktu tempat disilakan. Baik, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Izin ya Bapak Ibu, di sini saya akan mempresentasikan gitu ya tentang budaya positif. Saya juga mohon izin, di sini bukan maksud untuk menggurui ya, ataupun memberi istilahnya mengajari Bapak Ibu di sini, tapi di sini kita sama-sama belajar dan diskusi ya. Baik, di sini saya akan melaksanakan aksi nyata saya modul 1.4 tentang pengenalan budaya positif. Selanjutnya mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, di sini nama Infrastruktur Kewang CGP saya angkatan 7 Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian tempat tanggal lahir Petani 14 Januari 1996. Selanjutnya pengalaman bekerja saya pernah bekerja di SMP Negeri 2 Puri Besar, selanjutnya di SMA Negeri 2 Puri Besar sampai saat ini ya, alhamdulillah. Kemudian pendidikan terakhir saya S1 Bimbingan dan Konseling di Universitas Al-Azhar Yogyakarta. Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu ya, teks ya di sini tentang terkait dengan apa itu budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan mendengarkan bahasa budaya positif. Nah, mungkin ada yang mau berpendapat tentang apa itu budaya positif, dipersilakan. Ada? Apa tuh? Kira-kira budaya positif itu apa kalau gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sama-sama belajar ya. Menurut saya, apa itu budaya positif? Kalau kita lihat budaya dari budaya dulu, budaya itu adalah kebiasaan kita, kebiasaan masyarakat kita. Kalau positif itu artinya baik. Nah, berarti budaya yang baik itu sih kalau menurut saya. Oke, teman buat teman-teman. Ya, betul sekali ya. Terima kasih Bu Handayani ya, sudah memberi pendapatnya. Betul sekali. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang menunjukkan karakter murid. Nah, jadi intinya di sini mungkin di sekolah kita ya sudah banyak sekali yang sudah kita implementasikan budaya positif tersebut. Salah satunya mungkin terkait dengan kebiasaan kita literasi ya, literasi 15 menit sebelum melakukan pembelajaran. Nah, itu termasuk budaya positif kita. Nah, literasi di sini tidak hanya misalkan membaca novel ya, tetapi juga bisa tentang keagamaan. Contoh yang pernah kita lakukan juga itu adalah mengaji ya, mengaji meskipun hanya satu ayat mungkin sebelum pelajaran, itu termasuk budaya positif. Kemudian juga pembiasaan kita terhadap siswa itu adalah setiap hari Jumat kita membaca Yasin. Nah, itu ya budaya-budaya positif yang telah kita implementasikan di lingkungan sekolah. Selanjutnya juga contohnya terkait dengan 5S ya, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Nah, itu sudah kita budayakan juga di lingkungan sekolah kita. Seperti kita ketika guru piket misalnya di depan gerbang menjaga berperan sebagai
kita dengan senyum, salam, dan sapa. Nah, itu sudah termasuk budaya positif yang pernah kita implementasikan di lingkungan sekolah kita. Nah, sekarang saya punya sticky note. Mungkin Bapak Ibu nanti selain yang pernah kita praktekkan gitu ya di lingkungan sekolah kita, nah budaya positif apa yang Bapak Ibu impikan untuk kedepannya? Jadi tidak hanya tentang perubahan itu saja ya, tapi pasti kita semuanya ingin berubah lebih baik lagi, betul tidak? Ya betul ya. Nah jadi pasti mungkin di benak Bapak Ibu selama ini, kenapa ya budaya positif yang seperti ini yang saya inginkan? Nah mungkin ini bisa disalurkan di sini ya. Boleh lebih dari satu ya Bapak Ibu ya. Impian kalian budaya positif yang seperti apa yang diinginkan? Nanti kalau sudah selesai, kita tempel di depan ya Bapak Ibu ya. Di sini nanti di Bapak tulis. Ya boleh, langsung dinyatakan kalau bagian sudah selesai, maju satu-satu boleh, barengan juga nggak apa-apa. Silakan Bu, mulai dari Anda ini, silakan Bu. Di depan ya Bu ya. Ya. Di sini loh, ya. Konten. Oke, mantap sekali Pak Toto ya. On time kata Pak Toto, ya betul sekali. Sama kita juga on time karena kita selalu tepat waktu. Di sini sebelah sini Pak. Konsisten, on time, tepat waktu. Begini ya. Oke, baik, terima kasih ya Bapak Ibu ya sudah menulis budaya positif yang mau Bapak Ibu impikan. Mungkin saya membaca sedikit ya dari beberapa. Mungkin di sini tidak ada nama ya tadi ya, ya udah nggak apa-apa. Di sini saya bacakan ya. Pertama, setiap anak harus saling mengucap salam jika bertemu teman sejawat dan para guru. Kemudian yang kedua, semua warga sekolah membiasakan sholat berjamaah di sekolah ataupun musola. Kemudian selanjutnya membiasakan menanam pohon untuk menjaga lingkungan. Menggunakan plastik tidak menggunakan plastik makanan untuk menjaga lingkungan. Oke, buang sampah berarti bawa tempat makanan sendiri ya maksudnya. Selanjutnya impian dari implementasi budaya positif di kelas dan di sekolah siswa lebih memperhatikan sopan santun terhadap semua guru. Kemudian saling menghargai pendapat teman, disiplin waktu pada saat datang ke sekolah, dan sikap peduli dan cinta kebersihan dan lingkungan. Baik, luar biasa sekali ya Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan kita semua. Nah, oke, next ya. Perubahan paradigma belajar, yaitu proses perubahan cara belajar yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat zaman di sini kita sebagai guru harus memahami juga berbagai IT ya. Jadi misal contohnya kita menggunakan Canva saat memberikan pembelajaran di dalam kelas. Jadi kita menggunakan berbasis IT ya sekarang. Biar anak-anak itu juga ketika di dalam kelas merasa senang dan tidak mudah bosan. Contohnya gini Bapak Ibu, kita tuh tidak perlu panjang lebar untuk menjelaskan ya pembelajaran kepada guru siswa, tapi kita cukup suruh anak tersebut mengenai video, banyak sekali ya video-video edukasi ya yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Nah di situ tinggal kita share linknya aja, suruh mereka nonton. Nah setelah di situ kan pasti anak-anak itu akan berpikir juga secara hots ya. Nah di situ pasti mereka menonton, menyimak, kemudian mereka juga akan menganalisis, betul nggak? Pasti ya, ketika kita hanya memberi ceramah gitu ya, pasti kadang anak-anak di belakang itu mungkin pasti tidak akan fokus dengan apa yang kita sampaikan. Disiplin positif dan nilai kebaikan. Nah, disiplin di sini merupakan perasaan patuh dan taat terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan merupakan tanggung jawabnya. Oke, next. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila ya,
Ini ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada gotong royong, mandiri, berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis. Bagaimana kita untuk mewujudkan siswa profil pelajar Pancasila itu? Apa yang harus kita lakukan? Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu di Bapak. Menurut saya salah satunya agar anak itu bisa menerapkan sebagai pelajar profil Pancasila itu bisa dilaksanakan lewat kegiatan misalnya gotong royong. Pada hari Jumat biasanya anak-anak di sini akan melakukan gotong royong dan itu akan diawasi atau akan dilihat oleh para guru dan otomatis guru itu akan mengajar para siswa untuk bergotong royong secara bersama-sama dan yang jelas di sana akan terlihat siswa tersebut aktif atau tidak dalam kegiatan bergotong royong. Gitu. Baik, terima kasih Memumi atas penjelasannya. Nah, yang pertama dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa itu tadi sudah saya sebutkan di awal ya, bahwa kita sudah membiasakan anak-anak kita untuk sholat berjamaah ya, baik itu sholat zuhur maupun sholat royong. Betul kata Memumi tadi ya, kita sudah kebiasaan juga setiap hari Jumat itu kadang kita untuk yasinan, kemudian juga bisa juga kita untuk melaksanakan gotong royong. Selanjutnya mandiri. Nah, mandiri di sini mungkin kita sudah masing-masing guru ya, mungkin ini sudah menerapkan nih kemandirian pada diri siswa. Contohnya mungkin seperti guru memberikan tugas ya kepada siswa. Kita lihat besoknya apakah siswa tersebut mengumpul atau tidak kira-kira tugasnya. Kebinekaan global. Nah, untuk kebinekaan global ini mungkin, nah itu dari pentingnya ya. Kalau kita hanya terpaku mengajar dengan buku gitu ya, pasti lingkungannya sangat sempit ya. Coba kalau kita biasakan anak kita juga untuk mengakses internet itu tadi, karena internet itu jangkauannya sangat luas, tidak hanya di Indonesia, bahkan mendunia. Di situ kita bisa mengajarkan kebinekaan global juga terhadap siswa-siswa kita. Oke, next kreatif. Nah, kreatif ini dengan kita memutar video contoh yang saya sebut di awal, di situ kita akan mengajarkan anak juga untuk kreatif. Bagaimana mereka menilai, menganalisis gitu ya, dengan video yang kita berikan tadi. Dan pertanyaan kritis juga bisa masuk ke situ ya, bisa mereka memperkenalkan apa video dari yang telah mereka simak itu. Oke, next. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayakan. Nah, jadi maksudnya ya, Bapak Ibu ya di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, pasti ya kita sebagai manusia itu ataupun misalnya anak kita, mereka pasti akan menghindari yang namanya hukumannya. Kemudian untuk yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini siapa nih yang sering memberikan dikit-dikit hadiah kepada siswanya ataupun reward gitu ya, ketika bisa menjawab pertanyaan ataupun soal. Nah, pernah nggak melakukan pemberian reward kepada anak ketika anak itu mungkin mencapai sebuah keberhasilan? Rewardnya berupa apa dulu ini? Apa bebas apa gimana? Bebas baik itu verbal kemudian ataupun misalkan Kalau dengan sebuah bentuk hadiah saya tidak pernah, tapi kalau dengan apa tadi pujian itu ada. Karena bagi saya kalau berupa barang itu membiasakan siswa apa bekerja itu karena ada maunya. Jadi ibaratnya dia kerja itu karena aku dikasih ibu tuh, aku nak benar-benar. Sedangkan jika tidak ada rewardnya, tidak ada barangnya, pasti dia tidak mau berusaha. Itu biasanya siswa kita.
selama saya mengajar. Tapi tidak tahu pula kalau guru-guru yang lain. Terima kasih Bu Iip. Baik, terima kasih Bu Apri. Meneruskan ya nanti. Memang benar apa yang disampaikan Ibu Apri ya, nanti di slide berikutnya ada kaitannya dengan apa yang Ibu Apri sampaikan ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini intinya tanpa hukuman, tanpa dikasih reward, anak itu mau berubahnya karena dari diri dia sendiri. Nah, di sini perbedaannya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kira-kira nanti kita tuh masuk guru yang mana ya kira-kira? Nah, di sini hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan dalam bentuk fisik ataupun psikis yang sifatnya menyakitkan dan mendadak. Yang kedua, konsekuensi. Nah, konsekuensi adalah aturan yang disepakati bersama dan melanggar dibuat tidak nyaman sementara. Nah, di sini artinya kita tuh memberi, ketika anak itu berbuat salah, kita tuh mengucapkan kata-kata mungkin kata-kata yang kurang pas saja kepada si anaknya, sehingga membuat anak itu merasa tidak nyaman. Oke, restitusi. Nah, restitusi tadi adalah solusi gangguan gagasan pemecahan masalah dari pelanggan. Jadi dalam artian di sini kita sebagai guru memang kita tahu ya anak itu melakukan kesalahan. Tetapi di sini tadi kita bukan sebagai penghukum ataupun membuat siswa itu merasa bersalah, tapi justru di sini kita harus menjadi guru yang mengarahkan ataupun istilahnya manajer ya kalau di bahasanya itu lingkungan sekolah itu. Jadi kita mencari solusi itu secara bersama-sama kepada siswa kita. Jadi biar siswa sendiri yang menentukan solusinya dari kesalahan yang telah mereka perbuat. Jangan dari kitanya, kita yang menghukum istilahnya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jelas ya mungkin kita di sini sebagai manusia, tidak hanya guru, mungkin siswa juga. Kita butuh yang namanya kebutuhan dasar ya. Yang pertama bertahan hidup itu mungkin tidak seperti kita gunakan pakaian, makan gitu ya. Itu merupakan kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, bagaimana kira-kira kita di keluarga kita mungkin dulu ya terutama, apakah kita kekurangan kasih sayang atau memang mungkin lebih kasih sayangnya. Kemudian penguasaan. Nah, di sini kita siapa yang mungkin mau menjadi pemimpin mungkin di sini ya, sekolah atau contohnya kepala sekolah mungkin ya. Nah, di situ pasti kita butuh juga ya di sini bagaimana kita menjadi seorang manajer gitu ya di sebuah institusi, lingkungan sekolah misalkan. Nah, kita pasti butuh istilahnya penghargaan juga dari rekan-rekannya ya. Di situ istilahnya itu contohnya penguasaan ya. Kemudian kebebasan. Nah, di sini kita bebas berpendapat itu kita perlu ya. Jangan kita mungkin ditentang kayak lawan misalkan. Pasti perasaan kita tidak enak, tidak nyaman ya. Itu ternyata salah satu kebutuhan dasar kita. Kemudian kesenangan. Kalau Ibu Novita mungkin kesenangan yang didapatkan seperti apa Bu? Untuk memenuhi kebutuhan dasar kesenangannya biasanya dilakukan apa? Kalau saya punya contohnya misal jalan-jalan misalnya. Kalau Ibu apa mungkin? Kalau saya untuk kesenangan lebih baik ini kebersamaan sama teman-teman. Saya iya Tidak healing ya. Ya, sama-sama baik, terima kasih. Oke, mungkin Ibu Novi tadi cara untuk mendapatkan kesenangannya dengan berkumpul-kumpul dengan temannya ya, ataupun healing bahasa sekarang mungkin ya. Baik. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai guru nih. Nah, tadi kita termasuk yang mana? Apa kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ataupun sebagai teman, pemantau dan manajer? Yang paling ideal yang mana kira-kira? Yang paling idealnya manajer ya betul ya. Penghukum mungkin kita juga pernah ya melakukan penghukum terhadap siswa kita akhirnya tadi terkait dengan kelangkaan dan mungkin ya udah kamu tunggu dulu ya di sini mungkin suruh berdiri di depanmu ternyata itu ibaratnya dampaknya tidak baik untuk anak itu. Kita flashback lagi mungkin dulu saya juga pernah ya masih
guru saya ya. Ternyata setelah hari itu apa yang kita rasakan? Masing-masing teringat atau tidak? Nah, itulah yang dirasakan juga oleh siswa kita. Ketika kita menjadi seorang guru yang menghukum, bisa jadi nanti di dalam diri anak tersebut ada rasa dendam ya terhadap kita. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, tadi sudah sempat saya singgung juga. Mungkin bahasa yang kita gunakan tadi mungkin halus, tetapi justru kadang dengan bahasa yang halus itulah membuat anak itu menjadi beban yang tertekan dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian sebagai teman ini ada positif ada negatifnya ya. Positifnya mungkin kita bisa berinteraksi langsung dengan siswa kita. Jadi kita tahu ya apa kira-kira kekurangan siswa kita ataupun karakternya yang bagaimana kita ini. Tetapi negatifnya mungkin kalau kita terus membiasakan posisi kita sebagai teman pada siswa kita, nah dia itu akan menjadi ketergantungan kepada kita. Kemudian memantau. Siapa yang jadi guru dikit-dikit mantau kan, anak-anak berkeroyong, biar kita hanya memantau kan, ngopi kan istilahnya. Nah, tetapi kita tidak bergerak. Ternyata itu juga tidak baik Bapak Ibu ya. Termasuk saya juga mungkin ya Bapak Ibu. Ketika gotong royong kita tuh kadang tidak terlibat hanya memantau anak-anak saja tanpa berbuat. Nah, ketika anak kita mau berbicara mungkin di belakang ya, kawan gotong royong, ibu biar semua lah. Istilahnya tadi kita tuh itu contoh itu tadi. Nah, itu juga tidak kurang pas juga. Nah, yang terakhir inilah mungkin yang guru idealnya ya, semua guru ingin menjadi berada di posisi manajer ini. Posisi manajer ini tadi kita sebagai guru itu hanya sekedar mengarahkan gitu ya. Ketika anak berbuat salah, kita harus tanya dulu apa penyebabnya. Jangan kita tiba-tiba langsung marah saja sama anak itu. Tanpa tahu dulu apa sebab akibat dari perbuatan kesalahannya. Nah, keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menetapkan juga ya terkait dengan keyakinan kelas pada mata pelajaran masing-masing ataupun wali kelas ya. Keyakinan kelas ini merupakan suatu kesepakatan aturan atau tertib untuk membuat suasana belajar menjadi aman, nyaman dan menyenangkan yang disepakati bersama-sama. Ini hal lain yang lebih simpel misalkan ketika pelajaran berlangsung misalkan anak-anak tidak boleh menggunakan HP ya kalau tanpa instruksi dari ibu misalkan. Itu juga salah satu kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas. Nah, penting sekali tadi tentang keyakinan kelas. Oke, ini dia diskusi dari kita. Di sini nanti saya minta juga ya kepada teman-teman untuk menjadi peran ya, ada yang jadi dulu nanti mungkin juga ada yang menjadi siswa juga. Kasusnya saya tentukan atau mau ditentukan Bapak Ibu. Oke, Wanda ya. Oke, silakan Ibu Novi ya. Oke, berarti jadi murid siapa nih? Oke, Ibu Novi jadi murid ya. Wanda jadi gurunya nanti. Silakan Ibu, kita maju ke depan ya. Ya, boleh langsung. Sini ya, depan ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Masuk. Ibu. Kenapa terlambat? Kamu telat Bu. Kenapa makanya telat? Begadang semalam Bu. Begadangnya ngapain? Ini Bu bantu orang tua. Ini kan online Bu, jualan online. Jadi saya share-share semalaman jualannya. Jadi kalau seandainya hari ini Naomi telat, kira-kira perbuatan Naomi telat ini benar atau salah? Salah. Jadi kalau kita itu salah, gimana sih cara kita merubah kesalahan itu agar bisa menjadi benar? Bisa nggak kita ubah? Insya Allah bisa Bu. Dengan gimana caranya? Dengan upload jualannya tuh di siang hari Bu. Jadi malam tuh saya istirahat tidur di jam 9. Jadi bangunnya ya.
tahu ya, kalau seandainya saya tidak mau keluar, saya harus tidur tepat waktu biar saya nggak bangunnya itu nggak telat artinya kalau terus saya nggak tahu. Nah tapi tahu itu tertulis artinya nanti paham kayak Rasulullah kan dia tanggung jawab menjadi seorang murid ibu yakin depannya nanti nggak mau lagi seperti ini ya ini berdoakan bagi harapan ibu depannya dan bisa menjadi lebih baik lagi, bisa bertanggung jawab, bisa menunjukkan tanggung jawab menjadi seorang murid masuk ujiannya kita udah tahu daripada kita masuk udah tahu ya kan? Terima kasih silakan Terima kasih banyak ya. Oke, silakan dulu. Ya, betul sekali. Kira-kira begitulah ya kira-kira ilustrasi tentang bagaimana peran kita sebagai guru itu untuk menerapkan segitiga restitusi itu. Jadi kita itu harus ada saltanya dulu ya terhadap si anak itu, kemudian kita menanyakan tadi kesalahannya itu kenapa gitu ya, kalau kesalahan itu bisa terjadi. Kita tanyakan berarti sudah tahu di faktornya itu mungkin karena membantu orang tua ya. Sampai tapi salah waktunya saja, kurang bisa menentukan waktunya. Nah akhirnya membuat si anak itu begadang dan tidurnya baru kesiangan. Nah, setelah itu tadi Ibu Handa juga sudah menunjukkan ya bahwa solusi itu harus dicari secara bersama, tapi itu tetap keputusan pada si anak ini. Nah itu ya kira-kira. Nah mungkin Bapak Ibu cukup sekian dari saya tentang penyampaian budaya positif ya yang perlu kita implementasikan di lingkungan sekolah kita. Mungkin yang belum pernah kita laksanakan ataupun yang pernah kita laksanakan yang tadinya mungkin salah gitu ya, kita bisa merubahnya ke yang arah lebih baik lagi. Selanjutnya mungkin sebelum saya tutup, saya mau Bapak Ibu memberi kesimpulan ataupun bagaimana sih perasaannya hari ini mengikuti kegiatan mungkin aksi nyata saya di modul 1.4 ini. Yang mau dipersilakan boleh berdiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kesempatannya untuk semua Bapak Ibu di sini. Di sini saya ingin memberi refleksi sedikit tentang hasil aksi nyata dari Ibu atau Ibu hari ini. Dari hasil paparan beliau hari ini, saya menjadi sedikit merasa bahwa saya ini seperti guru kolonial ya, yang mana guru kolonial itu sedikit-sedikit memberi hukuman, kemudian sedikit-sedikit memberi seperti paksaan seperti itu ya. Jadi murid saya harus seperti ini, murid saya harus begini. Nah ternyata posisi yang terbaik itu adalah menjadi guru sebagai manajer. Kemudian untuk refleksi materi yang Ibu Yura sampaikan, bahwasanya kita harus menjadi guru yang sesuai dengan keberadaan zamannya, sesuai dengan kebutuhan para siswa. Yang mana sekarang pendidikan sudah berada pada grade pendidikan 5.0 ya. Jadi sudah selayaknya kita mensiswakan siswa pada zamannya, kurang lebih seperti itu. Adapun untuk budaya positifnya itu sangat penting sekali untuk membiasakan kebiasaan yang baik, karena dimulai dari kebiasaan semuanya itu akan menjadi bisa. Yang mana kelihatan sedikit, tapi kalau dijadikan kebiasaan akan menjadi sebuah hal yang dengan sendirinya akan terlaksana seperti itu. Terima kasih. Terima kasih luar biasa ya. Itu katanya sudah terlaksana dan mungkin satu lagi dari saya belum pernah dengar dari suara bapak-bapak ya. Nah, mungkin boleh menyampaikan pesan-pesannya saja, mungkin boleh, ataupun perasaannya selama mengikuti kegiatan ini. Dipersilakan bapak-bapak ya. Oke, silakan Pak. Baik, terima
terima kasih Bu Yuyun atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Suatu hal yang positif tentunya yang saya rasakan mengikuti kegiatan yang berlaksana ini, di mana dari kegiatan ini kita bisa melihat ulang apa yang telah kita lakukan kepada anak didik kita, bahwa seorang guru seraya yang memang siap berubah dan melihat bahwa zaman telah berubah dari seperti yang dulu-dulunya kita rasakan seperti apa pada saat kita sekolah, sampai kemudian dengan kemajuan teknologi, dan yang kita lihat adalah bahwa anak-anak kita terus semakin berkembang mereka secara teknologi. Maka seorang guru selayaknya memang siap untuk berubah dan menghadapi tuntutan zaman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu ya buat teman-teman. Baik, Bapak Ibu, mungkin masih ada tambahan mungkin sebelum saya akhiri? Cukup ya? Masih ada tambahan ya? Oh iya, silakan tambahan ya kalau masih ada tambahan. Ya biasa kita saya akan menambahkannya apa ya, lebih ke memberi semangat kepada kita semua. Bagi saya, setelah kita melihat ini banyak sisi positif kawan-kawan ataupun teman-teman. Sisi positifnya nggak lain, artinya kita harus siap. Ada sisi menyebutkan kita nggak bisa, artinya gini, kita nggak bisa mendidik anak di zaman sekarang. Kita didik seperti kita terlahir pada saat dulu, itu ada hadisnya. Artinya kita memang benar kita harus mengikuti zaman. Kalau itu sekarang berabad ke-21, intinya anak-anak kita sekarang berada pada generasi Alpha dan generasi Z. Nah, itu dia. Jadi ini adalah bagi saya sangat memberi motivasi kepada kita semua untuk berubah. Kita tidak bosan-bosannya untuk berubah dan berubah. Itu tujuan kita semuanya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Hana. Tepuk tangan sekali lagi ya buat teman-teman ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja ya pemaparan dari saya terkait dengan budaya positif. Sekali lagi saya mengajak juga Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita terus berproses belajar, karena mungkin itu tadi yang saya sampaikan di awal, tanpa belajar kita itu tidak bisa apa-apa ya tadi ya. Kemudian kalau kita tidak mau berubah diri kita, tidak mau berinovasi, maka yang akan terjadi juga pada diri kita itu adalah kita sebagai guru yang dari mohon maaf seperti guru kolonial ya, tidak sesuai dengan zamannya. Nah, mungkin saja dari saya selaku pemateri mungkin atau memberi pemaparan terkait dengan budaya positif tadi, ada salah kata ataupun perbuatan dalam saya menyampaikan, mungkin itu banyak kekurangan gitu ya. Kalau itu salah mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu ya, dalam diberi ya, guru kesempatan yang besar, mudah-mudahan lulus nanti dan bisa memberikan sekolah kita. Baik, untuk menutup acara kita hari ini, mari kita bersama-sama membacakan lafaz hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Saya Maulana sebagai MC pada hari ini mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kepada Allah saya mengampun karena kekurangan pastilah datang dari saya, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rinka Francisca. Menurut saya budaya positif yang telah diterapkan di sekolah yaitu contohnya menerapkan kebiasaan 5S. Senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun, di mana setiap bertemu dengan kepala sekolah, bertemu dengan guru-guru, bertemu dengan teman kita, ataupun bertemu dengan warga sekolah yang lainnya, kita harus selalu senyum dan sapa. Budaya kebiasaan positif lainnya menurut saya, kami selalu mengadakan 15 menit literasi sebelum memulai pembelajaran. Contoh kegiatannya baca buku ataupun membaca Al-Quran. Dan juga di hari Jumat kami melaksanakan Jumat berseri, di mana kegiatannya kami selalu mengadakan yasinan setiap Jumat ataupun gotong royong. Nah, buat Ibu Iim nih, sukses selalu, semoga diberi kelancaran, dan terima kasih sudah mengajarkan kami mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.